Ya, hello guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan nge-review raket Murmer, yaitu murah meriah. Kenapa? Karena kemarin kita sudah nge-review raket yang harganya lumayan ya, di atas 500.000. Dan kita udah lama sekali ya nggak nge-review raket yang murah meriah. Nah, raket yang akan kita review adalah dari brand Hikua dengan seri Ribbon. Ini saya dapatkan harganya itu 190, ada yang 191.000 ya di toko online ya via Shopee. Nah, untuk range harganya sendiri kalau saya cek di toko online Shopee juga ya, itu 190.000 sampai 260.000 ya. Meskipun ada yang menjualnya ya ada motor ya. Begini ya, kalau buat videonya siang-siang tuh ya banyak sekali gangguan ya. Oke, kita lanjut. 190.000 sampai 260.000 meskipun ada toko yang menjualnya di atas itu, tapi menurut saya wajarnya di 190.000 sampai 260.000 ya. Ada yang hanya menjual batangannya saja, ada yang dengan bonus senar, ada juga yang dengan pemasangan senar ya. Jadi harganya beda-beda, itu menyesuaikan dengan kita dapatnya apa. Nah, Hikua Ribbon sendiri ada beberapa seri ya. Seri Ribbon ada beberapa tipe ya. Ada Ribbon yang saya ambil ini Ribbon 9 ya. Untuk seri yang lain atau tipe yang lain ada Ribbon 3, Ribbon 5, Ribbon 6, dan Ribbon 8 ya. Masing-masing punya warna yang berbeda dan stiffness yang berbeda. Untuk Ribbon 3 dan 5 itu warnanya putih dan biru, dia stiffness-nya flex. Kemudian Ribbon 6 itu dia warnanya hijau, itu medium. Dan Ribbon 8 itu warnanya silver atau abu-abu, itu dia stiff ya, sama dengan ini Ribbon 9 warnanya merah, dia stiff. Nah, kemarin waktu saya beli ini kan memang hanya bisa melihat dari ininya aja ya, dari gambarnya aja ya. Ini dulu termasuk salah satu yang saya incer ya, cuma belum kesampaian. Waktu awal-awalnya ini harganya lumayan ya. Kemarin kalau nggak salah ingat itu waktu awal mulanya ini keluar itu hampir 300.000 ya di lapak resminya Hikua ya. Tapi seiring berjalannya waktu harganya berubah, dan kemarin lihat cek lagi harganya udah ada yang di bawah 200.000. Akhirnya saya ambil ini ya. Oke. Waktu melihat secara online saya tidak tahu ya yang menarik itu apa, tapi saya tertarik dengan stiffness-nya ya, stiffness-nya. Kalau kalian ingin mencari raket yang stiff dan terjangkau, kalian tinggal lihat Hikua ya, karena Hikua itu menariknya memang menawarkan raket dengan variasi stiffness yang bermacam-macam ya, mulai dari flex hingga stiff untuk satu seri yang sama. Nah, setelah barangnya sampai, kemudian saya lihat ternyata ada yang menarik dari raket ini. Pertama adalah dari yang paling utama itu di bagian poros framenya. Ini kalau kalian perhatikan ya, ini lebar guys, lebar. Dan lebarnya ini mengingatkan saya dengan Flypower Tornado 800. Kita bandingkan dengan ini ya, RS SND 70 yang kurang lebih ini sama standar ya, ukurannya standar dengan frame-frame kebanyakan juga seperti ini. Kalian perhatikan ini dia berbeda kan ininya, porosnya ini dia berbeda lebarnya. Nanti kita akan hitung ya. Tapi kalau dibeginikan sekilas memang kelihatan ya bedanya. Nah, biasanya yang model-model seperti ini sekali lagi ya, ini yang Hikua dengan Yonex maksudnya. Nah, seperti ini ya. Beda ya. Jadi ini memang lebih pipih dan lebar. Nah, biasanya raket yang memiliki poros frame pipih dan lebar itu biasanya bisa menghasilkan hitting sound yang bagus. Ya, ini lumayan, ini pasti bisa menghasilkan hitting sound yang bagus. Dan yang kedua, dia untuk bermain power itu lebih stabil dan terasa mantap lah. Seperti itu ya yang pengalaman saya ya, kalau framenya pipih dan lebar ya. Nah, nanti kita akan ukur ininya ya, poros framenya ini berapa. Kemudian yang menarik selanjutnya adalah pada bagian ininya ya, catnya ya. Biasanya Hikua itu catnya tuh apa ya, ada bagian-bagian yang kurang rapi, tapi ini memang ada bagian yang kurang rapi, tapi nggak banyak. Dan secara keseluruhan ini asik juga ya, catnya bagus. Ini glossy ya guys, glossy, semuanya glossy. Dan finishingnya bagus juga ya. Biasanya finishingnya nggak begitu bagus menurut saya untuk Hikua yang harganya agak low ya. Karena kan Hikua kan ada dua macam ya, yang modelnya seperti ini, dan yang end capnya yang satunya lagi yang warnanya gold ya, itu kan memiliki
kelas yang berbeda ya. Untuk harga 190.000 paling murah ini menurut saya, untuk finishingnya dan catnya bagus ya. Oke, kemudian gerompetnya ini juga rapi ya, nggak panjang-panjang, rapi. Kemudian ini gripnya juga asik ya, saya suka gripnya Hikua untuk kosongannya ini tuh dia asik. Kalau settingannya seperti ini udah settingan akhir, ini asik banget ya. Jadi nanti untuk ketebalan tipisnya nanti bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian ya. Ini karena sudah tipis, bisa kalian kasih replacement grip yang kecil tipis, itu udah, nanti nggak perlu melepas ininya. Tapi kalau pingin ngelepas ininya, kalian tinggal kasih yang over grip yang agak tebel ya. Atau kalau kasih handuk ya, ini dilepas juga bisa, nanti jadi terasa pas ya. Oke, itu yang menarik dari raket ini ya. Nah, kita akan berbicara soal spesifikasi raketnya. Yang saya ketahui ya, sejauh yang saya ketahui, Hikua itu memang tidak punya spek yang pasti ya. Maksudnya yang tertera di sininya. Biasanya kan ada raket-raket itu kan menuliskan beratnya berapa, balance point-nya berapa, itu di shaft-nya ya. Tapi kalau Hikua itu tidak, ya meskipun tidak semua ya, tapi sebagian besar yang saya perhatikan seperti itu. Dan terutama pada bagian berat dan balance point-nya, ini mereka menuliskannya di sini dengan menggunakan label dan dikasih tulisan manual ya. Jadi mereka ukur dulu, kemudian baru mereka taruh di sini. Karena memang Hikua seperti itu ya, untuk raket-raketnya itu untuk seri yang sama, bahkan tipe yang sama, warna yang sama, itu balance point dan beratnya itu bisa berbeda-beda, tidak sama, bervariasi. Dan ya itu tadi ya, karena nggak sama jadi mereka menuliskannya di sini ya. Nanti kita akan lihat ya, kita akan ukur sendiri juga apakah sudah sesuai dengan yang ini atau belum ya. Ini beratnya 87 ya, jadi 3U lumayan. Kemudian balance point-nya 295, jadi dia agak berat kepala ya. Jadi ini raketnya tentunya untuk bermain power bagus ya. Untuk mengenerate power, raket ini bagus, ditambah lagi dia stiff, jadi untuk bermain akurasi dan feel yang solid, rigid, dan stabil, raket stiff ini asik ya. Tapi tentunya butuh power dan tangan yang kuat ya untuk menggunakan raket yang stiff ya. Kalau kalian powernya agak kurang, mending ambil yang flex ya, atau medium. Ini buat tangan-tangan yang kuat. Tapi saya mencari yang stiff ini karena stabil dan untuk bermain akurasi bagus biasanya. Dan untuk bermain drift juga enak. Jadi nggak terlalu banyak gini begininya ya, melengkung-melengkungnya. Oke, kita langsung ukur saja ya. Untuk beratnya kan di sini 87, tapi realnya berapa? Realnya ya mestinya harusnya sama, ataupun kalau beda nanti nggak beda jauh harusnya. Oke, kok 85 sini, bentar, di sini yang nggak terkena. Oke, 86 sekian ya, jadi ya menuju 87. Oke, masuk akal ya, meskipun tidak sama persis ini. Oke, 86 sekian ya. Kemudian balance point-nya berapa? Kalau yang tertera 295, tapi realnya berapa? Oh, sebentar, sini sudah balance ya. Ayo balance. Oke ya, karena kita nggak punya mesin, jadi kita menggunakan cara-cara tradisional seperti ini ya. Oke. Dan 300 mm atau 30 cm. Oke, jadi berbeda 5 mm, lumayan juga. Jadi ini selain beratnya lumayan, 3U dan balance point-nya 300 ya. Jadi seperti Li-Ning SS 2020 dan Turbo 99 ya. Oke, seperti itu ya. Untuk gripnya ini kecil, biasanya ini G5 ya, tapi G5-nya ini kok kayaknya kecil ya. Kita akan ukur diameternya ya. Kalau di Victor itu G5 itu 8,1. Ini berapa? Oke, ini 8,1 juga ya, 8,1. Kemudian di bagian ini end cap-nya seperti ini, gripnya itu tadi, top cap-nya seperti ini. Nah, ini kayaknya agak miring ya, ini nggak sama, nggak simetris ya, nggak simetris. Ada hologramnya, kemudian ini ada tulisannya stiff. Oke, terus nggak ada keterangan macam-macam lagi. Di sini ada strict design and tested by Hikua Group. Max tensionnya 32 lbs. Oke.
kuat dan agak sedikit bisa apa ya, nggak kaku-kaku banget. Oke, kemudian ini grommetnya karena di sini sepi 72 ya, nggak perlu kita hitung, nih pasti 72 dan biasanya Hikua juga 72. Kemudian apalagi guys, metric headset. Nah, model apa ya, frame-nya Hikua seperti ini ya modelnya, jadi agak beda dengan raket pada umumnya, dia punya karakter sendiri. Kalau kalian perhatikan ini agak kecil memang ya, tapi ini nggak compact ya, ini yang standar ya. Oke, RSSND. Oke, dia memang agak kurang panjang ya kalau dilihat ya. Ini dengan Yonex. Oke, seperti ini. Agak berbeda ya, tapi ini nggak compact ya. Ini yang compact ini compact. Nah, bisa kalian perhatikan. Jadi dia nggak compact ya. Nanti kita akan ukur ya. Kita akan ukur. Kita akan ukur. Nah, kita udah menyiapkan alatnya ya. Kita akan coba ukur ininya. Oke. Ini kan lebar ya guys. Biasanya antara atas sini dengan bawah sini dia berbeda ya, lebih sini biasanya kecil kemudian membesar di sini. Kita akan ukur bagian atasnya ini berapa, 10 sekian, jadi hampir 11 ya, jadi kita bolehkan aja 11. Oke, bagian bawahnya ini 11,9 ya, jadi kita bulatkan aja 12 ya, jadi ini dari sini 11 ke sininya dia 12 ya. Nah, kita akan coba punyanya Yonex ya. Yonex, pasti dia lebih kecil ininya. 8,8, kita bulatkan jadi 9 ya. Jadi beda berapa ya? Kalau 9 ke situ 11. Jadi beda 2 ya. Beda 2 mm ya. Bawahnya ini berapa? 9,5, kita bulatkan jadi 10 ya. Jadi ya beda 2 ya. Seperti itu ya. Kita nggak perlu ukur yang lain. Jadi memang ini lebih lebar daripada poros frame raket yang lain. Kita akan ukur selanjutnya panjangnya. Biasanya panjang standarnya itu 675. Kita pakai meteran guys. Ini baru juga 675 dan ini 67 berapa nih? 675 ya, sama 675. Nah, sekarang kita akan ukur ininya ya. Kita akan ukur lebar dan tingginya. Untuk sekilas ya, sekilas saja. Nah, seperti ini. Hampir sama ya lebarnya, tapi mungkin tingginya berbeda. Kita akan lihat ini berapa. Lebarnya 20. Oke, kayaknya kurang ke bawah ya. Kita cari yang paling lebar, ini 20 ya guys, 20 untuk lebarnya, kemudian tingginya itu 25 ya, 20 dan 25. Oke, kita coba yang ini lagi ya, yang Yonex aja ya sebagai standar. Oke, ini berapa? 20,3, jadi memang beda ya, beda 3 cm ya. Kok 3 cm, 3 mm. Kemudian tingginya ini 25,5, hampir 26, 25,5 ya. Jadi memang beda ya. Beda 3 dan beda 3 ya. Oke, jadi seperti itu ya. Memang ini untuk lebar dan tingginya dia beda dengan frame standar ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan dari iklannya ya, jadi mereka tuh membuat raket ini tuh raket all round sebenarnya, dengan berat itu dari 85 sampai 89 ya, 3U, memang 3U, dan balance point-nya 285 sampai 290 ya. Tapi ternyata tidak sesuai target ya, realnya banyak sekali yang berbeda. Jadi dengan aslinya tentu ini dia lebih raket untuk power ya, bermain power, raket head heavy, jadi untuk tipe menyerang ya, untuk bermain power ya, karena ini generate powernya bagus. Oke, jadi jika kalian ingin membeli raket ini, memang baiknya kalau beli Hikua tuh baiknya memang beli offline ya, daripada beli online, karena kita nggak tahu nanti kita dikasihnya yang berat dan balance point-nya berapa ya.
Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan senarkan ya, dan semoga bisa segera kita pakai dan kita review ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat kalian ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.